Pergerakan warga Palestina di tepi barat sangat dibatasi oleh pasukan Israel. Pasalnya, tentara Zionis atau IDF mendirikan gerbang-gerbang serta penghalang di pintu masuk kota dan desa. Dikutip dari Middle East Eye, Israel semakin sering memasang gerbang besi di pintu masuk ke desa dan kota-kota di tepi barat. Diketahui Israel mulai menempatkan gerbang di pintu masuk kota dan desa selama Intifada kedua pada tahun 2000 silam. IDF kembali melakukan hal yang serupa sejak perang mulai berkecamuk pada 7 Oktober 2023 lalu. Setelah perang di Gaza dimulai, warga mencatat lonjakan besar dalam jumlah gerbang yang didirikan. 28 gerbang dipasang hanya dalam waktu 1 hari di pintu masuk ke desa-desa yang dekat dengan kota Ramallah. Gerbang-gerbang ini memungkinkan tentara Israel untuk mengontrol pembukaan dan penutupan gerbang sesuai standar keamanan mereka. Israel juga menutup gerbang tersebut hingga berbulan-bulan dan memaksa warga menggunakan jalan alternatif yang bergelombang. Perlawanan Islam Hizbullah mengeluarkan sebuah pernyataan pada Rabu 10 Januari 2024. Mereka memperingatkan rakyat Lebanon terhadap upaya Israel untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan pasukan Hizbullah. Hal itu dilakukan Israel seusai kehilangan sebagian besar keefektifan perangkat spionase dan mata-mata yang dipasang di lokasi-lokasi perbatasan. Dikutip dari Al-Manar, Israel diketahui mencoba menghubungi sejumlah warga Lebanon lewat panggilan telepon. Disebutkan panggilan telepon dari pasukan Zionis itu bertujuan untuk menanyakan keberadaan dan status beberapa rumah. Militer Israel itu bahkan disebut menyamar sebagai banyak karakter. Mereka mengaku dari kantor polisi milik pasukan keamanan internal di wilayah selatan dan pusat keamanan umum Lebanon. Di lain waktu, mereka menyamar sebagai lembaga yang hendak memberi bantuan. Dikatakan sang penelepon berbicara menggunakan aksen Lebanon yang baik, namun mereka berusaha untuk mendapatkan informasi tentang anggota keluarga dan data-data terkait lingkungan sekitar. Karena itulah Hizbullah menyerukan agar warga Lebanon tak menanggapi telepon tersebut. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat terkait kecaman operasi militer Yaman terhadap kapal-kapal Israel. Seperti diketahui, Houthi Yaman menargetkan kapal-kapal dengan tujuan Israel yang melintasi Laut Merah. Gerakan Ansarullah Yaman pun bereaksi atas keputusan tersebut. Dikutip dari Pars Today, Gerakan Ansarullah Yaman menyebut resolusi itu terkait keamanan Laut Merah, politis, dan Amerika Serikat adalah pihak yang melanggar hukum internasional. Juru bicara Ansarullah Muhammad Abdul Salam menuturkan, resolusi itu merupakan permainan politik. Dalam pernyataannya pada Kamis 11 Januari 2024, Abdul Salam mengatakan bahwa Amerika telah melanggar hukum internasional. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa pihaknya meminta DKPBB untuk segera membebaskan 2,3 juta warga Palestina yang diblokade Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat juga disebut-sebut menggunakan kebijakan berbohong dan menipu terkait manuver militernya di Laut Merah. Pasukan Israel alias IDF mengklaim kembali menemukan terowongan bawah tanah yang luas. Disebutkan terowongan tersebut digali oleh kelompok militan Hamas di bawah kota Khan Yunis. Terowongan itu ditemukan oleh unit komando, unit teknik tempur Yahalom, dan pasukan khusus. Disebutkan terowongan ini terhubung ke jaringan terowongan bawah tanah yang luas di bawah daerah sipil di Khan Yunis. Jutaan shekel diperkirakan telah diinvestasikan untuk mendirikan terowongan tersebut. Selesai diselidiki, IDF menyebut bahwa terowongan itu sebelumnya digunakan untuk menawan para sandera. Diberitakan sebelumnya, pasukan Israel juga terlibat pertempuran bawah tanah. Selama pertempuran itu, IDF mengklaim telah menemukan 300 terowongan-terowongan milik militan Hamas. Beberapa di antaranya mengarah ke terowongan penting, terowongan taktik, dan area yang digunakan untuk menyimpan senjata. Kelompok Hizbullah mengumumkan penghancuran peralatan mata-mata rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dekat perbatasan dengan Lebanon.
Pada Rabu 10 Januari 2024, Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata Zionis di pangkalan militer Hadab al-Bostan dan Hanita. Dikutip dari Pars Today, tak ada pangkalan militer Israel yang tidak berada dalam garis bidik Hizbullah. Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Hashim Safieddin menuturkan, pangkalan manapun yang membahayakan Lebanon akan menjadi sasaran mereka. Menanggapi gelombang baru agresi Israel di jalur Gaza, Hizbullah Lebanon diketahui menargetkan permukiman Zionis. Selain itu, mereka juga menyasar markas besar militer Israel. Hizbullah meluncurkan serangan mortir, roket, dan artileri. Akibat serangan itu, dilakukan evakuasi sebagian besar pemukiman yang ada di bagian utara wilayah pendudukan di dekat perbatasan Lebanon. Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag menggelar sidang publik pertama atas gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel. Sidang ini dilangsungkan pada hari ini, Kamis 11 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News, pada 29 Desember 2023 lalu, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel, kekuatan pendudukan, dengan latar belakang keterlibatannya dalam tindakan genosida di jalur Gaza. Kemudian ICJ dengan panel yang terdiri dari 15 hakim akan mendengarkan Afrika Selatan dan tim hukumnya selama 2 jam. Seiring dengan hal ini, sebanyak 200 profesor dan pakar hukum internasional mengumumkan dukungan mereka. Ratusan pakar hukum itu mendukung penuh gugatan Afrika Selatan terhadap Israel. Mereka turut menyetujui gugatan itu lantaran menganggap Israel telah melanggar Konvensi Genosida 1948. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.